Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Ediora, kelas 2A jurusan PGSD S1. Dosen Ibu Putri Hana Febriani MPD. Tugas mata kuliah Kajian Bahasa. Ketaksaan ambiguitas dan perubahan makna dan bagian ambiguitas. Ketaksaan atau ambiguitas. Sejarah dan pengertian ambiguitas menurut para ahli. Ambiguitas berasal dari bahasa Inggris yaitu ambiguity yang berarti suatu konstruksi yang dapat ditafsirkan lebih dari satu arti. Ambiguitas sering juga disebut ketaksaan yang dapat diartikan atau ditafsirkan memiliki lebih dari satu makna. Ambiguitas atau ketaksaan sering diartikan sebagai kata bermakna ganda atau mendua arti. Sarwiji Suwandi dalam buku Semantik Pengantar Kajian Makna Kebermaknagandaan dalam ambiguitas berasal dari frasa atau kalimat yang terjadi sebagai akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Ketaksaan, istilah lain ambigu, ambiguitas, dan keimbiguan, ditafsir sebagai memiliki lebih dari satu makna dan sebuah konstruksi. Ketaksaan dapat ditimbulkan dari berbagai variasi tulisan atau tuturan. Ketaksaan ini muncul bila kita sebagai pendengar atau pembaca sulit untuk menangkap pengertian yang kita ucapkan atau yang kita dengar. Ketaksaan atau ambiguitas merupakan bagian dari makna bahasa yang terdapat di dalam sebuah tuturan atau tulisan. Ketaksaan atau ambiguitas dapat terjadi pada semua tataran bahasa, baik kata, frase, klausa, kalimat, maupun sebuah wacana. Ketaksaan atau ambiguitas sering digunakan oleh penutur dengan maksud-maksud tertentu, yang kadang-kadang sengaja dia buat untuk menyembunyikan maksud tuturannya. Ini biasanya untuk menyindir seseorang, namun dengan perkataan yang tidak sesungguhnya. Secara gampang, ketaksaan itu dapat diartikan atau ditafsirkan sebagai memiliki dari satu makna atau sebuah konstruksi sintaktis. Ketaksaan fonetis. Ketaksaan pada tataran fonologi atau fonetik muncul akibat berbaurnya bunyi-bunyi bahasa yang dilafalkan. Kata-kata yang membentuk kalimat bila dilafalkan terlalu cepat dapat mengakibatkan keraguan atau maknanya. Oleh karena itu, untuk menghindari ketaksaan si pendengar, memohon kepada pembicara untuk mengulangi apa yang diujarkannya. Ketaksaan gramatikal. Ketaksaan gramatikal muncul pada tataran morfologi dan sintaktis. Dengan demikian, ketaksaan gramatikal ini dapat dilihat dengan dua alternatif. Pertama yaitu ketaksaan yang disebabkan oleh peristiwa pembentukan kata secara gramatikal. Misalnya, pada tataran morfologi atau proses morfemis yang mengakibatkan perubahan makna. Alternatif kedua adalah ketaksaan pada frasa yang mirip. Setiap kata membentuk frasa yang sebenarnya sudah jelas, tetapi kombinasinya mengakibatkan maknanya dapat diartikan lebih dari satu pengertian. Misalnya,
Di dalam bahasa Indonesia, frase orang tua bermakna ganda, orang yang tua atau ibu dan bapak. Demikian pula kalimat tono anak tata sakit dapat menimbulkan ketaksaan sehingga menimbulkan alternatif. 1. Tono anak tata sakit (tono yang sakit). 2. Tono anak tata sakit 3 orang yang sakit. Ketaksaan leksikal. Setiap kata dapat bermakna lebih dari satu, dapat mengacu pada benda yang berbeda, sesuai dengan lingkungan pemakaiannya. Misalnya, kata bank mungkin mengacu kepada abang atau bentuk bank. Bentuk seperti itu dikatakan polivalensi yang dapat dilihat dari dua segi, polisemi dan homomini. Faktor-faktor terjadinya ambiguitas. A. Segi morfologis. 1. Tipe afiks atau imbuhan. Tipe ini terdiri dari prefiks atau imbuhan dan awal, dan sufiks imbuhan di akhir, yang melekat pada suatu kata yang dapat menimbulkan keambiguan. 2. Tipe leksikon. Tipe ini adalah keambiguan yang terjadi karena makna asal dari kata yang digunakan dalam kalimat. B. Segi sintaktis. Segi ini merupakan subsistem ilmu atau cabang linguistik tentang susunan kata dan ilmu tata kalimat. 1. Tipe kata majemuk dan ungkapan. 2. Tipe kata ulang. C. Segi struktural. Keambiguan dapat disebabkan struktur pada kalimat yang dibagi atas beberapa bagian antara lain struktur frasa dan struktur kalimat. 2. Perkembangan makna. Perkembangan makna mencakup segala hal tentang makna yang berkembang, baik perubahan maupun pergeseran. Di dalam hal ini, perkembangan meliputi segala hal tentang perubahan makna, baik yang meluas, menyempit, atau yang bergeser maknanya. Bahasa mengandung perubahan dirasakan oleh setiap orang, dan salah satu aspek dari perkembangan makna atau perubahan arti yang menjadi objek setelah semantik histori. Adapun perubahan makna yaitu 1. Perubahan makna dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. 2. Perubahan makna akibat lingkungan. 3. Perubahan makna akibat pertukaran tanggapan indera. 4. Perubahan makna akibat gabungan kata. 5. Perubahan makna akibat tanggapan pemakaian kata. 6. Perubahan kata akibat asosiasi. Faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan makna antara lain sebagai akibat perkembangan bahasa. Perubahan makna dapat pula terjadi akibat 1. Faktor kebahasaan. 2. Faktor kesejahteraan. 3. Sebab sosial. 4. Faktor psikologis yang berupa faktor emotif, kata-kata tabu. 1. Tabu karena takut. 2. Tabu karena kehalusan. 3. Tabu karena kesopanan. 5. Pengaruh bahasa asing. 6. Karena kebutuhan akan kata-kata baru. Proses perubahan makna. Perubahan makna menjadi sasaran kajian semantik historis. Perubahan makna dapat dianggap sebagai akibat hasil proses yang disebabkan oleh 1. Hubungan sintakmatik. 2. Rumpang di dalam kosakata. 3. Perubahan konotasi. 4.
peralihan dari pengacuan abstrak. 5. Timbulnya gejala sinestesia. 6. Penerjemahan harfiah. 3. Hubungan makna. Bahasa bersifat dinamis dan terjadi hubungan antar pemakaian bahasa. Ke dalam perkembangan termasuk pertambahan makna, pengurangan makna, pergeseran, serta penghilangan. Di dalam proses perkembangan makna, pemakaian bahasa sangat menentukan. Hubungan makna dalam hal ini seperti apa yang dikemukakan Nida 1975, ada 4 prinsip untuk menyatakan hubungan makna, yaitu 1. Prinsip inklusi, 2. Tumpang tindih, 3. Komplementasi, 4. Persinggungan. 4. Majas. Pengertian majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imaginatif dan kias. Hal ini bertujuan membuat pembaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Biasanya majas bersifat tidak sebenarnya alias kias ataupun konotasi. Majas dibedakan dari gaya untuk mengkonkretkan dan menghidupkan karangan pengarang dapat menggunakan majas. Arti majas diperoleh jika denotasi kata atau ungkapan dialihkan dan mencakupi juga denotasi lain, bersamaan dengan tautan pikiran lain. Majas mampu mengimbau indera pembaca karena sering lebih konkret daripada ungkapan yang harfiah. Majas dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Majas perbandingan, 2. Majas pertentangan, 3. Majas pertautan. Macam-macam majas. 1. Personifikasi majas. 2. Majas hiperbola. 3. Majas simile. 4. Majas litotes. 5. Majas metonimia. 6. Majas ironi. 7. Majas ategori. 8. Majas paradoks. 9. Majas asosiasi. 10. Majas repetisi. 11. Majas metafora. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.